Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teruni Wahyuni Ahmad, NRP 2192044. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil magang saya pada KUPP kelas 2 Larantuka. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pelabuhan Larantuka. Pelabuhan Larantuka merupakan salah satu pelabuhan umum yang tidak diusahakan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain berfungsi sebagai sarana bongkar muat barang, Pelabuhan Larantuka menjadi kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, baik penumpang antar pulau dalam kabupaten atau penumpang lokal. Pelabuhan Larantuka dibangun pada tahun 1984. Dari tahun tersebut sampai saat ini telah banyak perubahan yang terjadi, dan termasuk perubahan kerja kelas 3 Larantuka menjadi kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Larantuka. Berikutnya pengertian kapal lokal. Kapal lokal adalah kapal yang berukuran 500 meter persegi dan isi kotor atau GT 175 ke bawah. Kapal lokal yang juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan angkutan daerah dan dapat mengangkut penumpang maupun barang guna menunjang terselenggaranya pelayaran tetap. Berikutnya pengertian surat izin berlayar atau SIB. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012, pengertian surat izin berlayar adalah kapal harus dilengkapi dengan surat izin berlayar yang ditandatangani dan disahkan sebandar pelabuhan di mana kapal tersebut memulai pelayaran. Surat izin berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syah Bandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelautan kapal dan kewajiban lainnya. Penerbitan surat izin berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syah Bandar terhadap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administrasi telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Sebelum diberikan surat izin berlayar SIB oleh Syah Bandar, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran perlu menyelesaikan terlebih dahulu hal-hal berikut. Perusahaan pelayaran atau nahkoda. Semua kewajiban perusahaan pelayaran atau nahkoda wajib menyelesaikan pengurusan terhadap bea cukai, imigrasi, karantina, kesehatan, dan lainnya. Syah Bandar harus meneliti kelengkapan dokumen masa berlaku, syarat-syarat nahkoda dan awak kapal lebih lengkap sesuai ijazah dan ketentuannya, kepemilikan buku pelaut dan sertifikat. Berikutnya pengurusan atau prosedur penerbitan surat izin berlayar. Yang pertama, pemilik kapal membawa semua persyaratan untuk diberikan kepada agen. Lalu agen membawa semua surat permohonan seperti SIB, daftar ABK, master sailing, LK3, dan persyaratan lainnya untuk diberikan kepada kantor Syah Bandar atau loket pelayanan. Setelah loket pelayanan menerima surat permohonan itu, petugas Syah Bandar memberikan kepada pimpinan untuk diekspedisi surat masuk. Lalu petugas Syah Bandar itu memberi penomoran surat keluar dan diberikan kepada petugas Syah Bandar yang akan melakukan penerbitan surat persetujuan berlayar tersebut, dan akan diberikan kepada setelah petugas Syah Bandar melakukan penerbitan surat persetujuan berlayar, lalu diberikan kepada agen atau pemilik kapal untuk melakukan pelayaran berikutnya. Selanjutnya, peran Syah Bandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syah Bandar. Untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis. Pejabat Kesyabandaran melakukan verifikasi atau pemeriksaan sertifikat dan dokumen kapal sebelum surat persetujuan berlayar itu diterbitkan.
Untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar, nahkoda atau pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syah Bandar dengan melampirkan dokumen kelautan kapal. Syah Bandar dapat menunda keberangkatan kapal setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan apabila persyaratan kelautan, keamanan kapal, dan kondisi cuaca dapat membahayakan keselamatan. Masa berlaku SPB itu 1x24 jam. Apabila SPB sudah diterbitkan tapi pemilik kapal belum melakukan pelayaran dalam 1x24 jam, maka pemilik kapal harus memberikan permohonan ulang kepada agen dan agen harus memperbarui SPB tersebut. Berikutnya, pengaruh pemberian surat persetujuan berlayar terhadap aspek pemenuhan keselamatan berlayar. Keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta pelindungan hukum maritim. Keselamatan dan keamanan angkutan perairan apabila memenuhi syarat kelautan kapal dan kenavigasian. Jadi di sini SPB yang diterbitkan Syah Bandar itu sangat berguna dan sangat penting untuk pemilik kapal dalam melakukan pelayaran. Karena dengan adanya SPB itu pemilik kapal dapat melakukan pelayaran itu secara aman dan nyaman. Berikutnya tentang kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, yaitu yang pertama, surat izin berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syah Bandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelautan kapal dan kewajiban lainnya. Penerbitan surat izin berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syah Bandar terhadap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administrasi telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelindungan lingkungan maritim. Mengenai tugas dan tanggung jawab Syah Bandar serta ruang lingkup kegiatan-kegiatan Syah Bandar, dapat dilihat bahwa Syah Bandar secara langsung turun berperang dan menunjang kelancaran pelayaran dan angkutan laut melalui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar. Syah Bandar berperan penting dalam sistem kepelabuhan, baik dalam pelayaran, pengakuan penegakan hukum, maupun mengkoordinasi kegiatan yang berlangsung dalam pelabuhan. Tanggung jawab Syah Bandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan berlayar sudah menjadi tugas Syah Bandar. Tindakan yang dilakukan Syah Bandar adalah agar untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syah Bandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran. Diperolehnya surat persetujuan berlayar, otomatis syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang, sehingga ada hubungan antara surat izin berlayar dengan upaya keselamatan berlayar. Di sini saya hanya ingin memberitahu bahwa SPB ada 3 warna. Yang pertama, untuk kapal itu berwarna putih, untuk agen berwarna pink, dan untuk kantor Syah Bandar berwarna kuning untuk pengarsipannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.